Assalamualaikum, saya Nur Latifah dengan NIM 124070257 dari Prodi S1 Keperawatan. Halo, perkenalkan nama saya Revalina Febrianti dengan NIM 124070271 dari Sarjana Keperawatan semester 1. Saya akan menjelaskan tentang sistem kardiovaskular. Yang pertama akan dibacakan oleh Nur Latifah pada bagian jantung dan pembuluh darah. Sistem kardiovaskular merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Sistem kardiovaskular memerlukan banyak mekanisme yang bervariasi agar fungsi regulasinya dapat merespon aktivitas tubuh. Salah satunya adalah meningkatkan aktivitas suplai darah agar aktivitas jaringan dapat terpenuhi. Pada keadaan berat, aliran darah tersebut lebih banyak diarahkan pada organ-organ vital seperti jantung dan otak yang berfungsi memelihara dan mempertahankan sistem sirkulasi itu sendiri. Sistem kardiovaskular terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama jantung, sebagai pompa memompa darah ke seluruh tubuh. Yang kedua pembuluh darah, sebagai pipa penghubung antara jantung dengan sel. Yang ketiga darah, sebagai zat pengangkut O2, zat gizi CO2, hormon, enzim, dan metabolisme. Fungsi jantung. Pada saat berdenyut, setiap ruang jantung mengendur dan terisi darah disebut diastol. Selanjutnya jantung berkontraksi dan memompa darah keluar dari ruang jantung disebut sistol. Kedua atrium mengendur dan berkontraksi secara bersamaan dan kedua ventrikel juga mengendur dan berkontraksi secara bersamaan. Darah dari ventrikel kanan akan dipompa melalui katup pulmoner ke dalam. Darah dari ventrikel kanan akan dipompa melalui katup pulmoner ke dalam arteri pulmonalis menuju ke paru-paru. Darah akan mengalir melalui pembuluh yang sangat kecil atau kapiler yang mengelilingi kantong udara di paru-paru, menyerap oksigen dan melepaskan karbon dioksida yang selanjutnya dihembuskan. Darah yang kaya akan oksigen mengalir di dalam vena pulmonalis menuju ke atrium kiri. Peredaran darah di antara bagian kanan jantung, paru-paru, dan atrium kiri disebut sirkulasi pulmoner. Darah dalam atrium kiri akan didorong ke dalam ventrikel kiri, yang selanjutnya akan memompa darah yang kaya akan oksigen ini melewati katup aorta, masuk ke dalam aorta, arteri terbesar dalam tubuh. Darah yang kaya oksigen ini disediakan untuk seluruh tubuh kecuali paru-paru. Serambi kanan jantung, atrium kanan adalah salah satu ruang dalam jantung, yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan darah yang kembali dari tubuh melalui vena cava. Darah masuk ke bilik kanan dan dibawa menuju paru-paru, tempat oksigen menggantikan karbon dioksida. Selanjutnya darah yang membawa oksigen dari paru-paru memasuki serambi kiri. Lalu darah dipompa ke bilik kiri dan memulai perjalanannya lagi ke seluruh tubuh. Pembuluh darah adalah tabung atau saluran yang membawa darah ke seluruh tubuh kita. Pembuluh darah pada jantung berfungsi untuk membawa darah yang kaya oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh, serta membawa darah yang mengandung karbon dioksida ke jantung. Ada 3 jenis pembuluh darah, yaitu arteri, kapiler, dan vena, masing-masing berbeda dalam ukuran dan struktur. Arteri memiliki dinding paling tebal di antara ketiganya, memungkinkannya menahan tekanan tinggi yang dihasilkan oleh jantung. Kapiler memiliki dinding paling tipis yang memungkinkan zat seperti oksigen dan gula untuk dapat melewati dindingnya, masuk atau keluar dari darah. Vena tidak terlalu berotot dan elastis dibandingkan dengan arteri, sehingga darah dapat mengalir melaluinya dengan tekanan rendah. Memiliki katup khusus yang membantu darah mengalir satu arah. Pada bagian darah akan dibacakan oleh Revalina Febrianti. Darah adalah cairan yang mengalir dalam tubuh dan berfungsi sebagai pengangkut oksigen, nutrisi, dan hormon ke seluruh tubuh, serta menghilangkan sisa metabolisme dan produk limbah. Pentingnya darah bagi tubuh itu darah memiliki peran yang krusial dalam menjaga tubuh. Tanpa darah yang sehat dan berfungsi dengan baik, organ dan jaringan tubuh tidak dapat dengan optimal. Oleh karena itu, menjaga kesehatan darah sangat penting untuk dan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Selanjutnya ada fungsi darah, yaitu 1. Untuk transportasi oksigen dan nutrisi. Sel darah merah membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Plasma membawa nutrisi dari makanan yang dicerna ke seluruh sel. Yang kedua, ada transportasi karbon dioksida dan zat
sisa. Darah membawa karbon dioksida sisa metabolisme dari sel-sel tubuh ke paru-paru untuk dikeluarkan. Zat sisa lainnya diangkut ke ginjal dan hati untuk proses pembuangan. Yang ketiga, ada perlindungan terhadap infeksi sel darah putih tubuh dari infeksi bakteri, virus, dan lainnya. Yang keempat, ada pengaturan suhu tubuh darah membantu menjaga suhu tubuh tetap stabil dengan mendistribusikan panas ke seluruh tubuh. Yang kelima yaitu pembekuan darah. Trombosit berperan penting dalam proses pembekuan darah untuk mencegah kehilangan darah berlebihan saat terjadi luka. Darah memiliki 4 komponen utama. Yang pertama ada sel darah merah. Sel darah merah mengandung hemoglobin, protein yang bertugas membawa oksigen ke seluruh tubuh. Yang kedua ada sel darah putih. Sel darah putih yaitu berperan melawan infeksi dan penyakit. Yang ketiga ada trombosit. Trombosit berperan dalam proses pembekuan darah saat terjadi luka atau pendarahan. Yang keempat ada plasma. Plasma darah adalah cairan yang mengandung berbagai zat penting seperti protein, hormon, enzim, dan elektrolit. Cairan kuning pucat tempat komponen lain mengapung di dalamnya. Ketika seseorang menjalani tes darah, sejumlah kecil darah diambil dan disimpan di dalam tabung untuk dilakukan pengujian. Untuk memeriksanya secara detail, darah mengalami pemisahan komponen. Salah satu metode umum melibatkan perputaran dengan kecepatan tinggi di dalam mesin sentrifugal. Terima kasih.